kesehatannya dan dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini, ada salah seorang jamaah yang biasanya aktif, hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit, Bapak Haji Latif bin Haji Muasim. Kita doakan semoga Allah sembuhkan sakitnya sehingga bisa kembali aktif di Masjid Al-Insan seperti sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Raya Al-Insan Senayan min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Raya Al-Insan wa bil khusus Bapak Haji Latif bin Haji Muasim. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Raya Al-Insan yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga Bapak dan keluarga Ibu di rumah, Allah masukkan dalam surganya. Siang ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih. Sedikitnya para ulama ahli fikih membagi fikih dalam dua dimensi. Ada fikih dalam dimensi ibadah atau ubudiyah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, itu masuk dimensi ibadah. Wudu, tayamum, sholat jamak, qashar, dan lain-lain. Kalau dalam Quran ini disebut dalam bahasa yang lebih masyhur, hablum minallah, hubungan yang intensif dengan Allah. Tapi fikih juga membahas dimensi kedua, yakni dimensi muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, dalam bahasa Quran disebut hablum minan nas. Apa contohnya? Tijarah, jual beli. Al-buyu dalam bahasa fikih. Nah, utang piutang, simpan pinjam, sewa menyewa. Kemudian juga kita mengenal salah satunya adalah yang terkait dengan harta hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah bagian dari tata kelola keuangan dalam Islam, di mana orang memberikan hartanya, bisa berupa harta yang bergerak, bisa berupa harta yang tidak bergerak, kepada orang lain atau instansi lain, lembaga lain. Itu namanya hibah. Tradisi hibah adalah mengikuti Allah. Allah punya salah satu sifat namanya Al-Wahhab. Allah setiap hari memberi, Maha Pemberi. Setiap saat, setiap waktu Allah memberi kepada siapa saja. Kita lihat sekarang bagaimana hibah itu dalam keseharian kita. Kita lihat.
Ini dia, ada ilmu fikih ibadah, sudah kita bahas tadi. Ada ilmu fikih muamalah, juga sudah kita singgung tadi. Ya. Hibah salah satunya. Gitu. Ya. Apa itu hibah? Ta'rif hibah atau definisi hibah. Pemberian harta benda halal. Jadi yang diberikan itu yang halal. Gitu. Tidak layak, tidak patut memberikan harta yang haram kepada orang lain. Dan diperbolehkan oleh syariat. Diperkenankan. Katanya. Yang dilakukan oleh seorang yang sehat akalnya. Jadi kalau orang gila, dia memberikan hibah hartanya nggak boleh. Orang itu sehat akalnya, sehat mentalnya, rasyid dalam bahasa kita, kepada sesamanya. Jadi boleh saja Bapak menghibahkan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk harta yang halal. Hibah diberikan dalam bentuk rumah misalnya, boleh. Bapak punya rumah banyak, ada rumah yang menurut Bapak perlu dihibahkan untuk keperluan pendidikan Islam, gitu. Bapak hibahkan. Kendaraan bisa dihibahkan. Gitu. Kita lihat Masjid Raya Al-Insan itu kalau jemput Ustadz agak kesulitan misalnya. Ada orang mobilnya banyak, gitu. Dikasih satu, dihibahkan ke Masjid Al-Insan. Bagus dong. Selama dipakai oleh Al-Insan, selama itu pahala yang ngalir terus kepada orang yang menghibahkan itu. Ya. Dan setiap masjid umumnya butuh kendaraan. Kendaraan operasional untuk jemput, ngantar ustadz, khotib, dan penceramah, dan lain-lain. Imam, dan lain-lain. Pakaian bisa juga dihibahkan. Bapak pakainya lebih dan tidak terpakai, Bapak bisa hibahkan pada orang. Bapak punya lebih pakaian, kasih anak-anak sekolah, anak-anak madrasah, anak-anak mahat. Makanan atau uang dari seseorang memenuhi syarat di atas pada orang lain, katanya itu. Asal dari syaratnya, memenuhi syarat apa enggak. Karena itu maka belajar ilmu fikihnya, gitu, supaya hibah itu jadi efektif, gitu, diterima dan makbul di sisi Allah. Kita lihat lagi, apa hukumnya hibah? Karena ngaji fikih tentu ngaji hukum. Hukum hibah sama dengan hadiah. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Keduanya, hibah maupun hadiah dikategorikan sebagai sunnah atau amal mustahabbah. Saya ingin memberi catatan. Dalam praktek ada beda hibah dengan hadiah. Gimana bedanya? Kalau hadiah, pemberian kepada orang lain berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, itu karena prestasi. Misalnya, Bapak punya anak, Ibu punya putra atau putri, sekolahnya rajin, prestasinya bagus, dan itu ujiannya bagus terus nilainya. Bapak senang atas prestasi anak kita itu. Bapak kemudian pengen memberikan sesuatu yang menyenangkan anak itu, dikasih hadiah. Jadi hadiah pemberian terkait dengan prestasi. Kalau hibah enggak, bukan karena prestasi, tapi karena sebab-sebab yang lain. Contoh, suami istri menikah selama beberapa waktu nggak punya anak. Kita bilang si Maman nikah sama si Mumun. Setahun, 2 tahun nggak punya anak. Gitu. Keduanya pengen punya anak. Gitu. Tapi nggak punya anak. Gitu. Akhirnya disarankan oleh temennya, gini aja Man, katanya. Ente ambil tuh anak abang ente yang banyak, dia ngeberjel aja tiap tahun ada anak ke belakang. Minta izin, bisa nggak anaknya yang paling kecil dirawat ente? Oh boleh juga nih. Nah, dia datang ke rumah abangnya,
yang anaknya ngeberjel aja. Diizinkan diambil sebagai anak angkat dari si Maman dengan si Mumun. Setelah 2-3 tahun punya anak angkat si Mimin, biar gampang aja dah. Punya anak si Mumun hamil. Pancingan, dipancing, dapat pancingannya. Hamil si Mumun, lahirlah bayi, lahir anak kandung si Maman. Nah, lama lahir lagi, sampai 2-3 anak. Ini jadi masalah. Bagaimana status si Mimin, anak angkat si Maman yang bukan anak kandungnya? Kapan masalahnya? Kalau terjadi kematian. Kalau si Maman meninggal, si Mimin kalau menurut hukum Islam nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia bukan anak kandung. Gitu. Jadi masalah. Kesian banget tuh anak. Dari merah kita rawat, masih merah, masih nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang udah dewasa besar, bapaknya meninggal, nggak dapat apa-apa, kan kasihan. Gitu. Nah, solusi atas masalah itu salah satunya adalah hibah. Si Maman bisa menghibahkan hartanya kepada si Mimin sebelum si Maman meninggal. Syaratnya nggak boleh lebih dari 1/3 harta milik si Maman. Gitu. Jadi si Mimin dapat juga bagian dari bapaknya, bapak angkatnya. Kalau nggak dikasih hibah, nggak dapat warisan dia. Di situ gunanya hibah. Sebab keduanya merupakan amal baik. Hadiah maupun hibah amal baik gitu. Atau amal soleh yang sangat dianjurkan agar dilakukan. Dianjurkan mumpung kita masih hidup, gunakan harta untuk kebaikan gitu. Sehingga kalau nanti kita meninggal, harta itu memberi manfaat, memberi pahala gitu. Kalau dianggurin aja, idle capacity, nganggur dia, nggak dapat apa-apa yang punya harta gitu. Hibahkan, hadiahkan. Terus kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Mumpung sehat, punya harta, pakai buat kebaikan gitu. Nabi pernah bilang kepada sahabat, siapa di antara kalian yang lebih senang kepada harta ahli waris ketimbang hartanya sendiri? Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah, kami pasti lebih senang pada harta kami dibanding harta ahli waris. Kamu tahu enggak hartamu? Kata Nabi, itulah rumah kami. Bukan, itu harta milik ahli waris. Bagaimana nalarnya? Sebagus apapun rumahnya bapak, begitu kita meninggal, kita tinggal, statusnya berubah milik ahli waris. Itulah ontak kami ya Rasul, katanya. Kalau sekarang mobil atau kendaraan, itu juga ahli waris punya. Kenapa? Begitu kamu meninggal, paling tuh mobil ngantar sampai kuburan. Kita masuk ke dalam kubur, balik lagi dia. Yang pakai anak-anak ahli waris. Itulah uang kami, itu juga ahli waris punya. Karena sebanyak apapun uang yang kamu punya, kalau kamu meninggal nggak kamu bawa. Terus sahabat tanya, kalau gitu harta kami yang mana dong? Kata gitu. Kata Nabi, ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Apa yang sudah engkau infakkan di jalan Allah, itulah hartamu. Yang dipakai buat hadiah, hibah, wakaf. Nanti kita belum sampai wakaf ya. Ada wakaf banyak. Itu harta kamu, sedekah gitu. Itu yang akan ngikut kita, ya akan ngikut kemana saja kita pergi nanti setelah wafat. Sementara yang lain kita tinggal. Di sini urgensinya. Kita lihat, hibah menjadi urgent, katanya, menjadi penting ketika ada sebuah rumah tangga punya anak angkat tadi udah diceritakan. Dia nggak dapat warisan. Solusinya adalah memberi hibah. Dengan cara ini, maka tidak ada pilih kasih. Anak angkat tetap dapat bagian harta bapak angkatnya.
Di sini pentingnya hibah. Baik, kita lanjut lagi. Mana ayatnya di Quran? Ada ayatnya di Quran. Hibah itu ada dong. Ilmu fikih itu dasarnya Quran. Itu dipahami oleh para ilmuwan fikih. Istinbatul ahkam, diambil hukumnya. Mana ayatnya? Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak akan sampai memperoleh kebaikan yang sempurna. Hatta sebelum katanya tunfiku mimma tuhibbun, kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta itu Bapak cintai, Bapak senang, sangat sayang. Kalau Bapak disebut sempurna imannya, itu harta infakkan. Menginfakkan harta yang paling kita cintai nggak gampang. Ada nggak ceritanya? Ada gitu. Di Madinah, ini Masjid Nabawi, seberangnya itu ada kebun luas milik seorang namanya Atta. Itu kebun luas banget. Isinya anggur, tanaman kurma, ada sumurnya, ada sumber airnya. Waduh, bagus sekali. Ini masjid itu sebelahnya gitu. Itu pemilik tanah itu, kebun itu, kebun namanya Bairuha. Dia datang ke ya Rasulullah, begitu dia dengar ayat ini. Ya Rasulullah, saya berikan seluruh harta itu untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, jangan kebanyakan. Seperti 3/4 kebanyakan katanya, terlalu banyak katanya. 2/3 masih banyak katanya. Separuh juga masih banyak. Terus Nabi kasih tahu, kenapa masih banyak? Katanya, jangan sampai kamu bisa menginfakkan hartamu sementara anak istrimu keleleran. Apa keleleran? Sengsara. Dia enak-enak aja dihibahkan semua hartanya. Anak istrinya setelah dia meninggal sengsara, nggak boleh. Akhirnya begini deh, 1/3 katanya. 1/3 juga sebetulnya masih banyak. Boleh. Berdasarkan hadis itu, paling banyak hibah itu 1/3. Paling banyak. Kurang dari itu bagus. Wa ma tunfiqu min syai'in, apa saja kamu infakkan dari hartamu, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak misalnya mobil, uang, tidak bergerak tanah, rumah. Fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah tahu katanya. Kalau Allah tahu, Allah balas. Jadi berdasarkan ayat ini orang didorong, dimotivasi, diterghib supaya mau menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jangan sampai harta itu nganggur gitu, nggak dipakai buat kebaikan. Nanti kita meninggal, rugi kita. Orang yang lebih mencintai Allah kan rela mengorbankan hartanya. Lebih mahal Allah dibandingkan harta. Itu. Karenanya dia mau menginfakkannya, dihibahkannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Suasana batin orang yang hibah katanya. Termasuk dalam menginfakkan harta dalam bentuk hibah yang dicintai adalah berinfak ketika orang membutuhkannya. Bapak punya uang, punya harta, itu. Orang butuh dengan harta Bapak. Bapak hibahkan, kasih, aduh, gede banget pahalanya. Gitu. Berinfak ketika kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Lagi sehat, lagi segan, pahalanya gede banget tuh. Dalam kondisi di mana ia khawatir miskin, takut miskin. Ini kalau saya hibahkan nih harta saya jadi miskin nih. Pas lagi begitu, kalau kita hibahkan gede banget pahalanya. Pas lagi mengharap kaya. Ayat ini, ayat tadi tuh,
menunjukkan bahwa tingkat kebajikan seorang hamba tergantung sejauh mana kerelaan menginfakkan hartanya. Makin besar relanya terhadap hartanya, makin besar pahalanya. Baik, kita lanjut lagi. Allah akan balas. Agar tidak ada kesan mau menginfakkan harta jika tidak seperti disebutkan berarti tidak bermanfaat. Allah menerangkan apa saja yang kita infakkan, besar maupun kecil, dicintai atau tidak, Allah bakal balas. Jadi nggak ada hibah yang tidak ada pahalanya. Gitu. Ya. Jadi bagus sekali. Ya. Tadi saya bilang, kalau Bapak punya kelebihan harta, ya, nggak usah pusing-pusing, serahkan aja kepada Masjid Raya Al-Insan. Manfaatnya besar. Kalau kita di rumah nganggur tuh harta, kasih di sini. Baik, kita lanjut lagi. Ini gambarannya. Gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Kenapa kita mesti hibah? Hibah itu tolong menolong. Hakikat agama itu tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong kamu dalam mengerjakan kebaikan, katanya, dan berbuat takwa. Kayak begini dibikin pengajian, ini takwa nih, tolong menolong. Ada yang ngeluarin meja, ada yang ngeluarin layar, ada yang ngeluarin proyektor, gitu. Ada yang ngajar, ada yang duduk ngaji, tolong menolong. Nggak bisa sendirian. Kerjasama antara guru dengan masjid itu juga tolong menolong. Wala ta'awanu al-itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, jangan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah sangat keras siksanya. Jadi ayat ini, mari mumpung masih bisa bertolong menolong, tolong menolong aja. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita nggak hidup sendirian. Karenanya kita dianjurkan melangsungkan hidup dengan tolong menolong. Bapak bekerja, kemudian mendapatkan hasil kerja, diserahkan pada istri, dibelanjakan, kemudian digunakan untuk makan keluarga. Itu tolong menolong. Gitu. Jadi banyak tolong menolong itu. Kenapa? Karena watak manusia itu, watak aslinya saling membutuhkan. Saya nggak bisa ngajar kalau nggak ada yang ngaji. Mau ngajar siapa? Nggak ada yang ngaji. Gitu. Ya, Bapak ngaji, gurunya kagak datang. Kayak bulan lalu, misalnya saya gitu. Jadi mesti ada. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan, mesti dua. Gitu. Itulah hidup manusia. Baik, kita lanjut lagi nih. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Hibah itu kaitan dengan iman. Tetapi kebajikan itu adalah beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Wal malaika, beriman pada para malaikat, wal kitab, kepada kitab suci, wan nabiyyin, pada nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan itu apa? Memberikan harta yang dia cintai, yang disenengin. Maaf nih, ada duit segitu-gitunya, tromol liwat. Kalau kita taruh di tromol, duit kita kosong. Kita nggak taruh di tromol, kesempatan yang mahal. Gitu. Jadi gimana? Itulah mahal deh pahalanya. Bukan besarnya, mahal itu. Kalau kira-kira bensin masih cukup, udah deh, masukinnya ke tromol, pulang aja. Mahal banget tuh Pak. Pas lagi pengen, butuh, lagi sayang, kasih aja udah. Ah itu mahal banget. Hibah disuruh mahalnya Pak. Kepada siapa hibah diberikan? Zawil kurba, kerabat. Kerabat tuh abang, adik, paman, tuh. Tante ya.
Wal yatama, kepada anak yatim. Banyak anak yatim yang butuh pertolongan, kita punya lebih, kasih. Berguna banget. Buat kita misalnya punya 50.000 misalnya gitu. Nggak ada, karena tiap hari pegang duit 50.000 nggak ada. Tapi kalau dikasih anak yatim, seneng dia. 50.000 itu buat anak yatim seneng banget. Disimpan buat beli pensil, buat beli kertas. Wal masakin, orang miskin gitu, kasih dia gitu. Siapa sih orang miskin? Orang buat makan besok nggak jelas, miskin tuh. Besok makan apa ente? Nggak tahu. Duit nggak punya, beras kagak ada. Nah, orang begitu Pak, kalau dikasih, waduh, keterima banget ya. Doanya panjang dan doanya keterima sama Allah. Siapa lagi katanya? Wabnis sabil katanya. Orang yang kehabisan bekal di jalan. Wasailin, orang minta-minta. Orang minta-minta ada dua. Ada minta-minta yang minta karena butuh, dia terpaksa minta. Ada butuh tapi nggak mau minta. Dia butuh tapi nggak mau minta. Siapa contohnya? Ahlus Sufa. Nabi punya masjid Nabawi, di sebelahnya ada serambi, ya, pavilion. Nah, disitulah tinggal Ahlus Sufa. Ada Bilal, ada Abu Hurairah, ada Suhaib Ar-Rumi, ada macam-macam. Mereka tinggal di situ sama Nabi, suruh hafalin Quran. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam tahajud, menghafal Quran. Orang ini nggak punya penghasilan, dia butuh sesuatu tapi nggak mau minta. Orang yang begini kalau kita ketemu, kasih. Berbuat imam masjid, muadzin, dia nggak punya penghasilan lain. Emang mengabdi pada masjid, mengabdi pada Allah masjid. Baik, semalam saya pulang dari mengajar, terus ada pengurus masjid bilang, Pak Ustadz, mohon pendapatnya, itu masjid di Pesantren, bukan sini ya. Itu ketua masjid akan mengambil kebijakan efisiensi. Ya. Gaji imam, gaji muadzin, gaji yang berat dipotong separuh 50%. Saya bilang, cari solusi dulu. Gitu. Berbuat muadzin, Bilal, imam, segitu-gitunya penghasilannya, ente potong separuh. Gitu. Kesian. Yang bagus itu tambahin malah. Gitu. Orang sono Pak, orang Tanjung Duren. Bukan orang Senayan, bukan. Betul Pak. Saya bilang jangan sampai, timbang lagi deh. Cari solusinya. Cari donasi. Masa nggak bisa? Tanjung Duren kan banyak orang kaya. Agnia. Baik, kita lanjut lagi. Rasulullah bersabda, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Saling mencintai. Saling bersalamanlah kalian. Kalau ketemu salaman. Niscaya tidak ada dengki di antara kita. Oh, makanya orang Islam kalau salaman. Assalamualaikum, salaman. Nggak ada dengki, nggak ada benci. Tuh. Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, orang mengambil kembali pemberiannya. Hibah itu kalau udah dikasih nggak boleh diambil lagi, kecuali kepada anaknya. Seorang bapak memberi hibah pada anaknya, kemudian oleh anaknya tidak digunakan sebagaimana yang di bapaknya harapkan, diambil lagi boleh. Misalnya ini anak kuliah atau sekolah gitu, bapaknya punya uang lebih, dibeliin motor, dipakai motornya buat macam-macam, bukan buat sekolah. Si bapak boleh ngambil lagi. Tapi kalau hibah yang diserahkan kepada lembaga lain, kepada orang lain, nggak boleh. Kata Nabi, orang yang mengambil kembali pemberiannya sama dengan orang menjilat dan menelan kembali air liurnya. Kedengeran ya? Air liur ditelan lagi, dikumpulin udah banyak, telan, jorok dong. Jadi ya nggak boleh. Kalau hibah ya sudah, serahkan aja. Gitu. Baik.
Siti Aisyah, Nabi Muhammad telah menerima dan membalas hadiah. Nabi kalau dikasih sesuatu, Nabi balas gitu. Kalau nggak bisa balas, Nabi doain gitu. Kalau orang ngasih, kita punya, kita kasih sesuatu lagi gitu. Kalau nggak bisa ngasih balik itu sesuatu, doain, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi kamu, jazakallah khairan katsiran. Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, barang siapa ingin dibahagiakan dengan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sukalah menyambung tali silaturahim. Karena ada ayat itu, ada hadis ini. Nah, sekarang apa syaratnya hibah? Sekarang kalau kita mau praktek, hibah itu satu mesti ada ijabnya. Ijab tuh yang memberi hibah, al-wahib namanya, mengabulkan permintaan orang yang meminta sesuatu kepadanya, lalu al-wahib memberikannya dengan ikhlas. Misalnya pengurus Masjid Al-Insan melihat di antara jemaahnya ada yang agnia, sangat kaya, berlebih-lebihan, kayaknya lebih sekali. Diajukan proposal untuk kepentingan dakwah Islam Masjid Al-Insan. Masjid Al-Insan butuh kendaraan untuk operasional. Kita ajukan situ. Nah, orang yang diajukan itu, oh ya, saya mau bantu. Nah, orang yang membantu itu al-wahib, yang mau ngasih, wahib namanya. Dan dia mesti memberikannya dengan ikhlas, nggak ada iming-iming, nggak ada embel-embel, nggak ada syarat. Dan saya kasih. Yang kedua, qabul. Siapa yang qabul? Orang yang menerima hibah. Berkata dia, saya terima apa yang Anda berikan kepada saya. Atau dengan cara orang yang menerima hibah itu mengambil apa yang dihibahkan kepadanya. Bisa juga melalui orang ketiga. Gitu. Bisa aja si A memberikan hibah kepada Masjid Al-Insan, tapi nggak langsung, bisa melalui orang ketiga. Boleh nggak? Boleh aja. Yang penting ada ijabnya, penyerahannya dan qabulnya. Nah, tandanya apa? Dibikin aktenya. Telah dilakukan penyerahan sebuah mobil atas nama Bapak Anu untuk Masjid Al-Insan, gitu. Operasional dakwah Masjid Al-Insan. Pada hari ini jam sekian di tempat ini, nah, ditandatangin kedua belah pihak, yang memberi dan yang menerima. Ada saksinya, boleh. Begitu diserahkan, pahala yang ngalir terus tuh buat yang menghibahkan. Dan itulah harta yang berharga. Amin ya. Baik. Ini ada pengecualiannya nih. Jika seorang muslim memberikan hibah berupa sesuatu pada seseorang, tetapi tidak segera diambil hingga al-wahib itu meninggal. Si A mau ngasih kepada si B, udah dikasih tahu, keburu meninggal ya, mungkin nggak? Keburu meninggal belum sempat dikasih, maka harta itu menjadi hak ahli waris karena tidak terpenuhi syarat qabul. Bisa tangkap ya? Si A mau menyerahkan harta kepada si B, hibah, belum sempat diserahkan secara resmi, keburu meninggal. Maka syarat hibah tidak terpenuhi. Lalu gimana? Harta yang bakal dihibahkan milik ahli waris si A itu yang meninggal. Dan si B nggak bisa nuntut. Meskipun udah diomongin, tapi belum dilaksanakan. Demikian dengan demikian hak memiliki bagi yang diberi hibah menjadi lepas. Dia nggak bisa nuntut tuh si B. Babe kamu ya. Babe ente waktu masih hidup pada mau ngasih ini gitu, keburu meninggal, nggak bisa nuntut si B nih, nggak bisa. Kenapa? Syarat qabulnya nggak terjadi. Baik, terakhir ya. Jika seorang ayah hendak menghibahkan hartanya kepada seorang anaknya, jadi seorang bapak mau melakukan hibah kepada salah seorang anaknya, boleh nggak? Boleh. Hibah itu sebaiknya dilakukan pada anak-anak yang lain secara adil.
dengan sama. Jadi kalau mau ngasih hibah, pertimbangkan dulu aspek keadilannya. Jangan karena kita senang sama anak nomor 2, dikasih banyak, gitu. Nggak boleh, dipertimbangkan dulu. Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan anak pertama, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Ini masih banyak nih. Hibah haram ditarik kembali. Kalau sudah dihibahkan nggak boleh tarik lagi. Karena ada hadisnya. Tadi itu orang yang menarik kembali pemberiannya seperti menjilat dan menelan air liurnya sendiri. Kecuali hibah dari orang tua pada anaknya bisa ditarik lagi. Kalau anaknya ternyata tidak menggunakan harta hibah itu untuk sesuai yang diminta bapaknya. Karena anak dan harta itu sendiri milik orang tuanya. Kecuali ya, kalau harta itu kepada anaknya dan anaknya tidak menggunakan sesuai dengan yang diminta orang tuanya, si bapak bisa nyambut. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Namanya ilmu kadang bisa dipraktekkan sekarang, kadang enggak. Tapi pengetahuan tetap perlu gitu. Ada pertanyaan? Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagaimana jawab yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Kiai sampaikan bahwa hibah itu maksimal 30% dari 1/3 ketika ada satu suami yang misalkan orang tua melihat anak-anaknya kalau sampai menunggu orang tua meninggal, biasa nanti mereka berantem dalam pembagian warisnya gitu. Akhirnya disepakati bahwa seluruh harta dibahkan kepada anaknya secara adil dan mereka bisa menerima secara adil dan sepakat gitu. Ya, Gini. itu boleh juga. Gini. Dalam Islam, kalau orang meninggal, hartanya udah jelas. Dibagi kepada siapa jelas. Gitu. Udah ada hitungannya. Istrinya dapat berapa, anaknya dapat berapa, udah jelas. Karenanya tidak perlu diragukan. Kenapa? Itu hukum faraid, hukum warisan. Jadi, meskipun si bapak itu waktu masih hidupnya nggak pernah pesan apa-apa, kemudian dia meninggal, maka hukum faraid berlaku. Istri dapat berapa, sekian persen, anak laki-laki dapat 2 kali, anak perempuan gitu. Kalau masih ada kelebihannya setelah dihitung, lihat ada nggak kerabat dari orang tua suami si ayah itu. Jadi nggak usah risau, nggak usah saya serahkan semua harta buat anak-anak, nggak usah. Malah belum tentu benar gitu. Kenapa? Karena menurut kita, misalnya dibagi rata, itu belum tentu adil. Anak laki sama dengan anak perempuan sama-sama belum tentu adil. Gitu. Kalau menurut kita bagi aja rata. Atau kita kan adil. Menurut Allah belum tentu adil. Belum tentu anak-anak itu yang kita kasih itu tanggung jawabnya nggak sama, belum tentu sama. Gitu. Masalahnya juga beda-beda. Gitu. Makanya kenapa anak laki-laki dikasih 2 bagian, anak perempuan kasih 1? Karena anak laki-laki punya beban, punya istrinya, punya macam-macam. Sementara anak perempuan dia punya suami, gitu Pak. Jadi nggak usah, udah deh, saya hibahkan semua harta saya. Satu, melanggar ketentuan Rasulullah. Yang kedua juga belum tentu adil. Paling banyak 1/3. Itu juga kebanyakan. Tadi itu kasus contoh sahabat Atta itu. Gitu ya. Boleh nggak hibah itu disertai dengan
Ya, gimana? Gini, makruh hukumnya. Seorang muslim makruh memberi hibah pada sesamanya dengan tujuan ingin mendapat balasan lebih banyak daripadanya. Kalau kita ngasih sesuatu dengan harapan tuh orang ngasih lebih banyak, makruh, Pak. Kalau ngasih ikhlas aja udah, jangan kepengen apa-apa. Ngasih aja, jangan pengen mudah-mudahan kalau saya kasih segini dia kasih banyak lagi. Nggak usah. Ada motif di balik itu. Terus nggak boleh kita memberi sesuatu hibah. Saya memberi hibah kepada seorang gitu tanah 1000 meter. Mudah-mudahan anak perempuannya buat saya. Nggak boleh. Mudah-mudahan saya bisa nikahin anak perempuannya. Ya, nggak usah. Ngasih aja. Ikhlas, tulus karena Allah. Gitu ya. Jadi cukup ya. Ini hanya tambahan sedikit. Perbedaan yang muncul antara hibah dengan wakaf. Kita kan hibah boleh kan memberikan tanah segala macam. Tapi kalau ada tanah yang kita wakafkan itu kategorinya hibah atau wakaf. Yang pertama, yang kedua, seseorang bernazar ketika masih hidup, ya kalau misalnya ini tanah ini laku, saya akan menghibahkan sebagian tanah ini kepada seseorang. Ketika dia meninggal, anak-anaknya tidak wajib tidak melaksanakan nazar tersebut. Ya. Yang ketiganya tadi kata warisan ada hukum paroy dan seorang meninggal, bapaknya meninggal, dia punya anak perempuan semua, tapi tidak punya anak laki. Itu ada harta yang buat saudara kerabatnya itu yang berbagi nggak? Makasih tadi. Anaknya perempuan semua. Ya. Ya, dapat 2/3 dia harta bapaknya. Nanti ibunya dapat gitu. Dari saudara dari bapaknya itu Dapat, kan masih lebih. Lebih kan misalnya anaknya 2/3. Masih 1/3. Ibunya, istrinya itu 1/6. 2/3 tambah 1/6 ada sisanya kan? Sisanya lihat ada nggak bapaknya si almarhum gitu. Masih ada nggak abangnya gitu. Kalau ada sisanya itu persentasenya itu buat kerabatnya. Yang kedua apa tadi lupa? Wakaf ya nanti sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kalau hibah adalah pemberian kepada seseorang itu tanpa ikatan apa-apa. Terus kalau wakaf ya memberikan sesuatu gitu yang dengan pemberian itu maka putuslah hubungan orang yang memberi terhadap barang yang diberi secara hukum, tapi tidak putus secara manfaat. Misalnya seseorang mewakafkan tanah 2000 meter untuk pembangunan masjid atau madrasah. Begitu diserahkan wakafnya, maka si orang ini tidak lagi punya hubungan hukum dengan si tanah itu. Putus dia. Meskipun sudah putus hubungan hukumnya, nggak bisa dijual macam-macamnya oleh si A ini, si A tetap dapat manfaat. Itu manfaat pahala buat dia tuh gitu. Kalau hibah kasih udah selesai gitu. Syukur dipakai buat kebaikan gitu. Bedanya apalagi udah nazar. Kalau nazar, lihat kalau nazar itu melanggar prinsip-prinsip ketakwaan, boleh dilarang, boleh tidak dijalankan. Misalnya bernazar akan memberikan sesuatu, ternyata dia nggak, ketika dia wafat nggak bisa, nggak boleh, nggak, tidak dijalankan. Gitu ya. Ini ngaji-ngaji fikih emang menarik nih karena tiap hari kita ketemu amal-amal praktis. Udah, kita baca doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim
wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.